Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Noval Fahri. Ya, tahun 2025 udah mau selesai, udah mau masuk di tahun 2026. Seperti biasa, aku mau bikin konten recap. Nah, tahun lalu aku bikin konten recapnya berbentuk foto. Aku upload di Instagram. Kali ini karena aku udah mulai fokus di YouTube dan di TikTok untuk membuat konten video, jadi aku juga pengen bikin recap dengan bentuk video juga. Oke, jadi di tahun 2025 aku ngapain aja? Aku udah contekan di HP-ku karena lumayan banyak kegiatan, jadi aku harus nyontek. Oke, pertama itu ada setahun terakhir ini aku lama di Semarang karena aku kerja di IELTS English Campus di Semarang. Jadi aku pulang ke Brebes kalau weekend, itu pun sebulan sekali. Saat ke Brebes ya aku nggak banyak waktu sih, paling ketemu keluarga, temen, atau pasangan. Oke, di tahun ini yang pertama itu ada event Chinese New Year. Itu event pertama kali bagi aku yang benar-benar involved dari segi konsep, kemudian dekorasi. Jadi aku merancang konsep dengan miskinan, feature. Kemudian aku juga membuat dekorasinya dari mulai photo booth, poster, kontennya. Kemudian ada juga namanya what is it? Trailer. Nah, trailer ini aku bikin sama tim marketing. Kita bikin dekorasi sama teman-teman sampai jam 12. Lumayan effort sih untuk membuat event ini. Cuman ya teman-teman kompak, jadi kita saling bantulah membuat dekorasi. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya presentasi project team. Jadi kalau di kantorku itu ada namanya rock presentasi. Jadi kita ngasih proposal ke perusahaan, kita presentasikan mau ngapain aja 3 bulan ke depan. Nah, karena aku di tahun ini tergabung dalam 2 tim, marketing team sama Semarang team. Di Semarang team aku ditugaskan membuat PPT-nya sama yang presentasi. Ya gimana ya, pertama kali presentasi walaupun Zoom, aku pakai skrip ya buat ngapalin. Grogi sih lumayan, tapi sangat seru. Aku belajar banyak lah pasti, kayak bagaimana membuat PPT yang bagus, yang desainnya tuh nggak monoton. Aku coba pakai mob animation yang lagi rame saat itu, sekarang juga masih rame sih. Dan ya aku presentasi di depan semua orang, ada owner, ada manager, dan semua staff. Grogi banget sih, fuck. Tapi seru sekali untuk presentasi ini. Oke, sekarang ada IELTS Gathering. Ini juga gathering pertama aku di IELTS. Gatheringnya di Tawangmangu, itu mungkin di daerah Karanganyar ya, kalau nggak salah. Seru sih acaranya. Jadi kita setelah adanya presentasi tadi, ada namanya gathering biasanya. Nah, gathering ini nanti di sana ada penghargaan, terus ada door prize, ada games gitu. Nah, di catering ini aku dapat penghargaan the most core value apa ya? Jadi ada penghargaan gitu buat setiap staff. Ya alhamdulillah aku diapresiasi dengan penghargaan itu. Yang mana berarti aku kerjanya bagus, semoga ya. Catering ini berjalan 2 hari 1 malam. Jadi kita berangkat hari Sabtu siang, pulangnya besok paginya gitu. Terus yang keempat itu ada Superhero Day. Ya, di event ini aku bukan cuma mengkonsep acara sama dekorasi dan lain-lain, aku juga sebagai peserta. Ya, karena aku juga kursus bahasa Inggris di IELTS, ikut kelasnya. Jadi karena setiap kelas harus tampil dalam acara ini, aku tampil bersama teman-teman kelasku. Kita itu ngebawain apa ya, news performance. Jadi seakan-akan ada sebuah kasus, ada pembawa beritanya, ada reporternya, ada korban, ada saksi. Nah, aku berperan sebagai news anchor. Ya, bahasa Inggrisku masih jelek ya. Tapi kan pakai skrip, jadi bisa dihafalkan dan tampil di depan semua orang, ada teman-teman kelas lain, semua staff. Ya, seru. Itu untuk event Superhero Day. Kemudian self improvement ya, karena aku ikut kursus di IELTS, tentu saja bahasa Inggrisku naik ya. Tadinya aku tuh di level B1 upper intermediate kalau nggak salah. Nah, aku naik kelas ke Chicago, levelnya B2 upper intermediate. Nggak jauh tapi ya lumayan lah. Kalau ada orang ngomong pakai bahasa Inggris, aku ngerti lah.
Kayak atasanku, manajerku, atau owner kan pakai Inggris tuh kalau ngomong, jadi ya paham sedikit. Tapi kalau untuk menjawabnya kadang tuh bingung. Ya itu karena lack of vocabulary. Kemudian ada event lagi, yang keenam itu ada Halloween event. Aku udah ikut Halloween 2 kali berarti. Yang pertama cuma jadi ya dokumentasi, kemudian bikin posternya seperti biasa, bikin recapnya. Nah, di tahun 2025 ini aku nggak cuma mendokumentasikan event, tapi aku ikut sebagai talent. Nah, aku jadi hantu di event Halloween ini. Peranku sebagai kuntilanak, tapi nggak pakai make up, cuma pakai wig. Nah, teman-teman tuh pada bilang, ODGJ. Ya memang ODGJ sih, karena rambutnya tuh aut-autan. Harusnya tuh kuntilanak kan pakai make up kan, biar serem. Tapi karena aku males pakai make up, jadi aku cuma pakai wig doang, terus sama dress putih. Jadi kayak ODGJ. Tapi seru, nakut-nakutin siswa, mereka pada ya jump scare. Ada yang teriak-teriak, ada yang baca Alkitab, ada yang baca Al-Quran. Aneh-aneh. Ketujuh, 5 bulan terakhir sejak bulan Agustus, aku merasa seru terus jadi ILC. Kayak kita tuh setiap hari Sabtu ada masak-masak. Kalau ada yang ulang tahun dibeliin kue. Tapi yang seru banget sih yang hari Sabtu kita masak. Ada masak sop manten, terus nasi liwet. Ya, thank you for Mas Gilang udah bikinin kita makanannya. Lanjut yang nomor 8. Di tahun ini mungkin nggak terlalu banyak ya desain grafis, tapi ada satu hal yang menarik. Pas itu aku nonton kontennya Bung Hapsah live di YouTube. Jadi aku nggak mau bikin channel baru atau wadah buat orang-orang yang pengen belajar web development dari nol. Nah, itu namanya web dev, nama channelnya. Dia butuh logo, akhirnya dia memutuskan membuat sayembara. Aku karena sebagai desain grafis dan menonton, aku bisa dari dulu, aku pengen berpartisipasi. Ya aku 2 minggu apa seminggu ya dalam pembuatannya, lumayan lama, dari sketching di tablet, kemudian aku merapikan di laptop, masih kurang puas, sketching lagi, dan seterusnya sampai finishing. Alhamdulillahnya logoku direview sama dia, katanya sih bagus, keren, cuman kurang cocok dengan identitas atau visi misi dari web dev tersebut. Jadi nggak lolos, nggak juara. Tapi it's okay, itu adalah pengalaman yang sangat menarik bagi aku. Ya selain ada web dev, ada juga orderan logo lain dari Tracert, kalau nggak salah Trensen atau apa ya? Ya Trensen, ada juga dari Social Sport, SSN, Social Sport Network. Selanjutnya adalah momen bersama keluarga. Jadi kalau nggak salah bulan Juni atau Mei setelah aku gathering di Tawangmangu, itu aku pulang ke Brebes. Nah itu juga ada saudara aku pulang dari Bogor, namanya Rahma. Karena Rahma juga mudik ke Brebes, jadi kita memutuskan untuk ngecamp di Tegal. Tempatnya di Guci, Gunung Slamet, namanya itu Rumah Angsa. Kita sewa 2 tenda yang biasa, sama 1 glamping. Di sana kita diriin tenda sendiri, tapi ya bingung cara mendiriin tendanya karena kita nggak pernah camp sama sekali. Ya malam-malam kita barbekyuan, ngobrol, aku gitaran, ada Rafika juga di sana nyanyi. Dia anak kecil tapi pinter nyanyi lagu pop. Paginya kita mendaki ke bukit, ke atas. Aku kira sih kayak Mas Sani itu bakal kecapean, ternyata yang kecapean cuma Farhan ya, karena dia jompo. Ya kita naik ke atas bukit, melihat view yang cukup indah, kemudian kelihatan juga kawahnya Gunung Slamet. Dari situ mendaki dari bawah ke atas itu memakan waktu berapa ya? 30 menit karena banyak istirahatnya. Ada bulitku kan yang ya mungkin capek. Setelah itu turun, kita sarapan, terus siap-siap pulang. Selanjutnya di tahun ini aku lebih sering jogging juga. Aku jogging setiap hari Sabtu sama Minggu di sore hari. Jadi kalau Sabtu itu setelah kerja jam 4 atau setengah 5. Minggu juga sore jam 4 atau setengah 5. Awal-awal sih joggingnya paling 1 kilo, terus naik 2 kilo, sampai bisa ke 4. Nah, ke 4 ini aku udah lumayan kayak puas nih, oh ternyata bisa ya sampai 4 kilo.
Ya dengan aku rutin berolahraga, lari terutama ya, aku merasa lebih sehat, kemudian badanku jadi lebih kurus, ya kan? Aku lebih kurus kan? I'm happy because I'm thinner than last year. Terus mungkin terakhir, ada lagi sih terakhir. Tapi saat video ini dibuat, itu belum terjadi. Nah, tanggal 29 hari Senin itu aku ada presentasi Rocks lagi di Solo. Ini akan jadi presentasiku yang pertama kali yang langsung nggak online gitu, jadi offline di Solo. Pastinya bakal sangat grogi. Tapi aku udah mempersiapkan sih berbagai hal agar nggak grogi, nggak belepotan, nggak gagap. Iya, karena aku nggak suka. Extend duration dan schedule. Kenapa hal ini bermasalah bagi Semarang juga di Solo? Oke teman-teman, gitu aja konten recapnya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di tahun depan, recap tahun 2026. Tahun lagi. Bye-bye.